Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi saya. Baiklah, perkenalkan saya Ardifa Mutiara Tenderengan dengan NIM 23302134. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Adopsi Finansial dan Inovasi Produk terhadap Profitabilitas Bank Publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 hingga tahun 2023. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa sektor perbankan Indonesia mengalami digitalisasi yang sangat cepat, terutama setelah pandemi. Transaksi digital meningkat drastis, persaingan dengan fintech semakin ketat. Namun, profitabilitas bank justru mengalami fluktuasi dan tidak selalu stabil. Di sisi lain, inovasi produk perbankan masih relatif rendah dan belum mampu menandingi layanan fintech non-bank. Disinilah muncul gap, yaitu adanya potensi besar dari teknologi dan inovasi, tetapi implementasinya belum optimal di Bank Publik Bursa Efek Indonesia. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis apakah adopsi fintech dan inovasi produk benar-benar berpengaruh pada profitabilitas bank. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah utama. Yang pertama, apakah adopsi teknologi finansial atau fintech berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang kedua, apakah inovasi produk secara signifikan mempengaruhi profitabilitas bank publik yang terdaftar dalam Bursa Efek tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang ketiga, apakah adopsi fintech dan inovasi produk secara simultan mempengaruhi profitabilitas bank publik yang terdaftar dalam Bursa Efek tahun 2019 hingga tahun 2023. Dan yang keempat, yang penting, apakah terdapat perbedaan pengaruh kedua variabel ini terhadap profitabilitas bank sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? Nah, tujuan dari penelitian saya secara garis besar adalah menjawab keempat pertanyaan ini yang akan diukur menggunakan kombinasi indikator ROA, ROE, dan NIM. Dalam penelitian ini, saya memiliki 3 variabel utama, di mana profitabilitas sebagai variabel Y-nya dan adopsi fintech sebagai X1-nya, serta inovasi produk sebagai X2. Kita masuk pada profitabilitas. Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan, dalam hal ini bank, untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasional dan investasinya selama periode waktu tertentu. Konsep ini adalah indikator yang paling fundamental dalam analisis keuangan yang merefleksikan efisiensi dan efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan modal yang dipercayakan. Kita masuk pada adopsi fintech. Adopsi teknologi finansial atau fintech sebagai X1 diukur menggunakan rasio biaya investasi teknologi terhadap total biaya operasional atau disingkat BIT per BO, di mana BIT per BO itu adalah biaya IT per biaya operasional. Penggunaan rasio ini didasarkan pada asumsi bahwa besarnya alokasi anggaran untuk teknologi mencerminkan intensitas adopsi dan komitmen bank terhadap digitalisasi. Selanjutnya kita masuk pada inovasi produk. Inovasi produk sebagai X2 diukur menggunakan rasio pendapatan jasa berbasis non-bunga dari produk digital baru. Rasio ini berfokus pada hasil ekonomi dari inovasi yang berhasil yang diwakili oleh peningkatan pendapatan non-bunga terkait jasa bukan bunga. Pendapatan jasa non-bunga merupakan indikator terbaik untuk mengukur keberhasilan diferensiasi produk digital yang menciptakan sumber pendapatan baru. Untuk mendukung penelitian ini, saya menggunakan 4 teori utama. Yang pertama, research-based view,
yang melihat teknologi dan inovasi sebagai sumber daya strategis yang bisa meningkatkan kinerja bank. Yang kedua yaitu signaling teori, di mana teori ini menjelaskan bahwa inovasi produk bisa menjadi sinyal positif bagi pasar dan investor. Yang ketiga yaitu agensi teori, di mana teori ini menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemilik melalui indikator profitabilitas. Yang keempat yaitu disruption theory, yang menjelaskan bagaimana fintech menjadi tantangan sekaligus peluang bagi bank. Nah, penelitian saya juga didukung penelitian yang relevan dari Lee dan Kim, Sari dan Wijaya, Nguyen dan Pratama, yang semuanya menunjukkan dampak positif dari digitalisasi dan inovasi terhadap kinerja bank. Berdasarkan tinjauan teori seperti research-based view dan penelitian terdahulu, saya mengajukan kerangka berpikir sebagai berikut, di mana adopsi teknologi finansial sebagai X1-nya dan inovasi produk sebagai X2-nya diasumsikan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Oleh karena itu, hipotesis penelitiannya adalah H1, adopsi teknologi finansial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. H2, inovasi produk berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dan H3, adopsi fintech dan inovasi produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Baik, kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif atau kausal dengan pendekatan analisis data panel. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk menguji secara empiris dan mengukur besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di sektor perbankan. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasinya itu seluruh bank publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023. Untuk sampelnya, pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria sampel mencakup bank-bank yang memiliki data laporan keuangan dan data operasional yang lengkap serta konsisten selama periode penelitian. Yang keempat yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data panel, menggunakan data cross-section, maksudnya menggabungkan data cross-section, yaitu banyak bank, dan time series, yaitu periode tahun 2019 hingga tahun 2023. Baik, kita masuk pada analisis data. Analisis data akan menggunakan regresi data panel, di mana ada 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu pemilihan model, yaitu melakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier untuk menentukan model terbaik seperti Kalman, Piaget, dan random effect. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu uji hipotesis parsial atau uji T, di mana pada tahap ini dilakukan untuk menguji H1 dan H2, yaitu pengaruh X1 terhadap ROA dan X2 terhadap ROE secara individual. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu uji hipotesis simultan atau uji F, di mana tahapan ini dilakukan untuk menguji H3, yaitu pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap NIM. Dan tahapan yang terakhir yaitu uji perbandingan subperiode. Pada tahapan ini dilakukan untuk menguji perbedaan pengaruh sebelum dan sesudah pandemi COVID. Demikianlah presentasi proposal seminar saya. Saya berharap proposal ini dapat diterima dan saya siap menerima masukan serta saran yang membangun untuk menyempurnakan penelitian saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.